juga berkolaborasi dengan kita untuk mendorong agar ya kalaupun nggak bisa sekolah di Jawa, mereka bisa sekolah di sana, tapi dengan kualitas yang tidak terlalu tinggi. Harus stabil. Godaan kita ini kan sebetulnya adalah soal komodifikasi. Godaan kita ini soal komersialisasi. Jadi itu harus jadi PR. Dan sampai ini terus berbiak. Saya apresiasi KIP dan juga beberapa hal Kemendikbud juga membuat inovasi. Sekalipun beberapa hal harus direform juga, ya, terutama dengan kecepatan dalam respon problem-problem dan tidak melakukan birokratisasi. Saya apresiasi beberapa hal, tapi juga catatan kita untuk bisa mendorong teman-teman ini satu kualitas. Pak, ini adik-adik ini kan memang afirmasi gitu ya, dapat beasiswa, dapat afirmasi. Ketika kuliah di UGM itu ada pembinaan khusus gitu nggak dari kampus? Jadi ada program khusus nggak untuk bikin mereka itu nggak minder, nggak apa gitu ya? Jadi memang harus kita lakukan. Itu saya berharap juga perguruan tinggi semua juga melakukan itu. Bukan hanya sekedar soal teknis ya. Misalnya kita lakukan kalau yang teknis misalnya dari fasilitas penjemputan dari bandara ke asrama, fasilitas asrama gratis pada tahun pertama kita lakukan itu. Kita punya asrama sih. Dan di dalam saya kalau ada adik itu saya selalu beri arahan bahwa Anda di sini karena Anda punya hak sebagai anak bangsa. Dan begitu bukan karena kebaikan UGM. Jadi supaya frame-nya kita, dan oleh karena itu karena ini konstitusional maka Anda harus merasa menjadi bagian kita sama-sama sebagai supir. Jadi kita lakukan itu Mas, pendampingan dan pemanduan pengisian KRS, pendampingan dan pemanduan pembuatan rekening untuk menerima uang saku dan pusat gede, itu juga kita lakukan yang kecil-kecil. Pemanduan pengenalan lingkungan kampus, kita punya program pengenalan kampus. Kalau dulu namanya ospek, sekarang kita PPSMB pionir, itu membangun integrasi belajar culture itu kita lakukan juga. Bahkan mereka atau teman-teman adik atau teman-teman yang tinggal di asrama itu mereka kita fasilitasi program yang tujuannya adalah merasa dirinya tumbuh sebagai supir. Ya, tahu sendiri Mas, sekarang tantangannya berbeda dari dulu. Dulu itu zaman saya dilepas itu bisa jalan, sekarang nggak bisa Mas. Dia banyak informasi tapi juga kerentanan di alam. Tapi banyak informasi bingung ya Pak. Iya, jangan mahasiswa baru. Yang tua juga begitu, yang mengalami disorientasi gitu. Pembekalan dan motivasi pengenalan budaya, evaluasi berkala pada setiap semester untuk mengetahui progres akademik kita juga lakukan. Terus pendampingan khusus program peer konselor. Ada konselor. Jadi ya tidak semuanya saya tidak ingin terjebak stereotip ya, stigma dan sebagainya. Itu memang rasa kepercayaan itu mereka rugi supaya identitas dia sebagai representasi culture itu bagian dari Indonesia itu secara langsung. Karena kita tahu bahwa problem kebangsaan kita itu bukan sekedar soal akses, tapi jarak ini mereproduksi gap. Nah itu yang kita selalu tekankan. Ini nggak mudah juga karena stigma itu di mana-mana terjadi gitu. Nah ini PR buat kita. Termasuk Mas fasilitas peminjaman laptop, sepeda. Iya. Jadi kalau ini kan nggak usah takut didiskriminasi, takut nggak. Dan kita punya Mas, punya satgas anti kekerasan, anti bullying. Terus ya kalau ada problem gitu, pokoknya jangan takut lapor. Bahkan yang terakhir sekarang anti dosen killer. Sekarang nggak boleh dosen killer UGM. Iya. Ya zaman kami masih banyak program ini. Sebelumnya kami juga lakukan apa yang saya sebut dengan rekognisi aktivisme dalam akademik. Dulu ketika kami baru jalan masa periode saya itu seminggu itu saya melaunching tentang rekognisi aktivisme dalam akademik. Jadi karena mahasiswa itu sekarang dibatasi waktu studi. Beda zaman saya bisa 9 tahun, 10 tahun masih bisa jadi dosen, IP-nya terlalu tinggi pun bisa. Tapi sekarang ini nggak mungkin, karena batas studi. Nah, titik kompromi dengan cara apa? Ya kita sesuai dengan pembatasan studi, tapi jangan hitam putih. Kamu pengen sekolah atau DO, kan nggak boleh gitu. Tetap sekolah dan aktivisme tetap dijalankan, tapi direkognisi bisa 2 SKS yang relevan. Misalnya orang kedokteran concern pada isu pemberdayaan komunitas orang-orang miskin itu bisa dikonversi ke dalam SKS. Sama SKPI, surat keterangan pendamping jasa. Misalnya ada mahasiswa pertanian yang punya dampingan di komunitas memanfaatkan lahan kritis untuk berkaitan itu kita lakukan meskipun di luar kurikulum. Nah, tujuan kami sebetulnya
belajar itu nggak mungkin sumbernya hanya di kelas. Ya. Saya sebagai bidang alumni itu percaya bahwa orang-orang sukses itu